Milan menangani Maignan dengan sangat hati-hati karena dia mungkin melewatkan pertandingan berikutnya. AC Milan sama sekali tidak berniat mempertaruhkan Maignan dan mereka akan terus memperlakukan pemulihannya dengan sangat hati-hati menurut sebuah laporan. Menurut La Gazzetta dello Sport edisi pagi, ada beberapa kekhawatiran tambahan seputar Maignan karena dia baru pulih dari cedera betis ganda yang membuatnya absen di Piala Dunia di mana negaranya Prancis menjadi finalis. Pemain berusia 27 tahun itu melanjutkan rencananya menuju pemulihan total, tetapi dengan sangat hati-hati untuk menghindari kekambuhan. Itu berarti mantan pemain Lille itu bisa melewatkan pertandingan persahabatan terakhir yang dijadwalkan pada sore hari tanggal 30 Desember di Eindhoven melawan PSV. Namun laporan tersebut tidak menyebutkan apakah itu akan membuatnya memulai pertandingan pertama dari bagian kedua musim ini melawan Salernitana pada 4 Januari. Meskipun telah disebutkan bahwa rencananya adalah dia akan tampil di pertandingan itu. Rest in peace, mantan pelatih AC Milan Sinisa Mihajlovic meninggal dunia. Diagnosa kanker darah yang dialaminya sejak 2019 menjadi alasan meninggalnya legendaris Serie A Sinisa Mihajlovic Jumat 16 Desember. Namanya menjadi trending setelah kabar mengejutkan datang bahwa ia meninggal dunia pada 16 Desember di Roma, Italia dengan usia 53 tahun. Dikabarkan pernah pulih dari penyakit leukemianya, ternyata penyakit tersebut kembali menyerangnya pada Maret lalu. Sinisa Mihajlovic kembali melawan penyakitnya dengan dukungan dari keluarga, kerabat, orang terdekat, istri, serta kelima anaknya. Ditimpa kesedihan yang mendalam, keluarga dari Sinisa menyampaikan kematian yang tidak adil dan sebelum waktunya dari suami, ayah, putra, dan saudara teladan mereka. Seorang profesional yang unik dan pria yang luar biasa, suka membantu dan baik kepada semua orang. Dia berjuang dengan gagah berani melawan penyakit yang mengerikan ini. Kami berterima kasih kepada para dokter dan perawat yang mengikutinya selama bertahun-tahun dengan cinta dan hormat. Sinisa akan selalu bersama kami. Saya hidup dengan semua cinta yang dia berikan kepada kami, ucap sang istri dengan tegar, dilansir oleh Eurosport pada Jumat 16 Desember. Dua legenda AC Milan Filippo Inzaghi dan Alessandro Nesta mengucapkan perpisahan kepada mantan rivalnya yang pernah membela Lazio dan Inter Milan tersebut. Sampai jumpa Sinisa, itu adalah suatu keistimewaan untuk mengenal Anda dan terima kasih atas kualitas Anda di dalam dan di luar lapangan sebagai seorang pribadi. Anda merupakan seorang master dalam sepak bola dan kehidupan. Anda meninggalkan kekosongan mendalam, rasa sayang saya tertuju kepada keluarga Anda, kata Inzaghi. Mister, Anda adalah seorang pejuang, seorang contoh dalam hidup kami semua, terutama saya. Saya tidak akan melupakan Anda, kata Nesta. Ex-pelatih AC Milan Sinisa Mihajlovic tinggalkan pesan menyentuh kalbu sebelum berpulang.
Ex-pelatih AC Milan Sinisa Mihajlovic rupanya meninggalkan pesan menyentuh kalbu kepada semua orang sebelum berpulang. Kabar meninggal dunianya ex-juru taktik AC Milan ini sudah dikonfirmasi keluarganya, yang mana Mihajlovic meninggal dunia di rumah sakit di Roma, Italia. Kepergiannya tentu menyisakan duka mendalam, khususnya bagi AC Milan yang pernah menjadi bagian hidupnya saat melatih. Sinisa Mihajlovic yang pernah menjadi pelatih AC Milan nyatanya meninggalkan pesan menyentuh kalbu semua orang sebelum meninggal dunia. Tidak ada hidup tanpa namanya masalah. Pada post Instagram terakhirnya bulan lalu, Sinisa Mihajlovic pernah menuturkan bahwa tidak ada namanya hidup tanpa masalah, sehingga semua orang seharusnya tak malu karena sakit. Tepat sebulan yang lalu, 17 November, Sinisa Mihajlovic dinobatkan sebagai warga negara kehormatan Bologna, kota tempat ia tinggal selama beberapa tahun terakhir. Takdir ingin penyakit itu terwujud di sini, Bologna, yang mana terdapat pusat penelitian medis terbaik di bidang onkologi, tulis Mihajlovic melalui Instagram pribadinya. Penghargaan hari ini merujuk pada manajemen penyakit. Anda jangan pernah malu jika selama hidup Anda bakal menghadapi suatu penyakit. Kita menjalani hidup meskipun ada masalah, bukan karena tak ada. Origi menjalani pemindaian setelah mengeluhkan ketidaknyamanan otot. Divock Origi bisa saja melewatkan pertandingan pertama AC Milan setelah jeda musim dingin karena mengalami masalah otot, klaim sebuah laporan. Origi melewatkan pertandingan persahabatan kemarin sore melawan mantan klubnya Liverpool, dan Milan News melaporkan bahwa striker Belgia itu diistirahatkan atas saran staf medis setelah mengeluh nyeri otot setelah pertandingan Senin melawan Arsenal. Kondisinya akan dievaluasi ulang dalam beberapa hari mendatang, dan khususnya saat tim kembali ke Milan yang dijadwalkan pada 20 Desember. Origi akan menjalani pemindaian untuk memahami sejauh mana masalahnya saat kembali ke Italia. Saat ini, sah untuk berpikir bahwa kehadirannya melawan PSV Eindhoven dan melawan Salernitana beresiko besar. Tetapi kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Bisa jadi, Olivier Giroud mungkin harus segera kembali beraksi setelah liburan pasca Piala Dunia. Saelemaekers membahas keyakinan Scudetto, kembali dari cedera dan perjuangan dekat teler. Pemain sayap AC Milan Alexis Saelemaekers telah mengungkapkan bahwa start pertamanya sejak kembali dari cedera berjalan dengan baik dan dia sangat ingin kembali beraksi secara kompetitif. Ini merupakan beberapa bulan yang sulit bagi Saelemaekers karena ia mengalami cedera lutut dalam kemenangan dramatis 3-1 melawan Empoli di awal musim yang memaksanya melewatkan sebagian besar pertandingan yang layak. Cedera itu terjadi setelah awal musim yang positif, di mana dia mencetak gol dalam 2 pertandingan pertama penyisian grup Liga Champions. Tetapi dia sekarang kembali ke kebugaran penuh dan mencetak gol dalam kekalahan persahabatan dari Liverpool kemarin. Saelemaekers berbicara selama wawancara dengan Sky Italia tentang sejumlah topik, mulai dari penampilannya kemarin hingga perjuangan rekan senegaranya Charles De Ketelaere, dengan komentarnya ditranskrip oleh Pianeta Milan. Saya baik-baik saja. Saya telah banyak bekerja setelah masa sulit. Kemarin saya tampil bagus dan saya tidak merasakan hal buruk. Kami memiliki camp latihan yang bagus dan siap untuk melanjutkan musim. Kami percaya padanya, kami harus percaya padanya. Kami harus menjalani setiap pertandingan seperti final hingga akhir dan kemudian kami akan melihat di mana kami berada. Tidak mudah baginya dalam beberapa bulan terakhir, tetapi jeda membuatnya pulih, melihat keluarganya itu penting. Sekarang saya melihatnya dengan jelas, dia akan menjadi pemain penting bagi kami di paruh kedua musim ini. Tentang Mihajlovic, ini adalah sesuatu yang sulit bagi kami semua. Mereka yang tahu sepak bola tahu bahwa dia adalah pemain hebat dan pelatih hebat. Saya minta maaf dan kekuatan saya pergi ke keluarganya.